Sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu-tamunya, kemudian beliau menjamu tamu-tamunya dengan baik. Para sahabat senang sekali bila bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mereka bercengkrama, mereka bercanda, mereka kemudian mengetahui tentang Islam, mempelajari dari Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah suasana yang syahdu, di tengah-tengah suasana yang benar-benar kekeluargaan itu. Di saat yang sama, kebetulan pada saat itu Rasulullah baru mendapatkan seorang putri Yahudi, seorang putri daripada pembesar Yahudi yang menjadi istri Rasul, namanya Sofia. Sofia ini kecantikannya dipuja-puja oleh beberapa orang-orang Yahudi dan hampir-hampir dikatakan sebagai mata yang paling indah. Sofia mengantarkan kepada Rasulullah yang pada saat itu bercengkrama dengan para sahabat di rumahnya Aisyah. Di saat itu Rasul kemudian mendapatkan makanan dari Sofia berupa sebuah roti berkuah. Diantarkan kemudian ke dalam dengan beberapa piring-piring makanan. Di depan-depan kemudian para sahabat-sahabat beliau terjadi sesuatu yang mungkin tidak diduga oleh sebagian besar orang. Melihat makanan yang dihantarkan oleh Sofia kepada Rasulullah Muhammad SAW, muncul kecemburuan dari Aisyah yang kemudian memang seorang wanita yang cantik, rupawan luar biasa. Ketika itu kemudian didorong oleh rasa kecemburuannya itu, Sofia kemudian menampar tangan daripada orang yang membawakan makanan itu sehingga makanan itu jatuh kemudian di tanah. Di depan Rasulullah, di depan sahabat-sahabat Rasulullah, yang kemudian sebagian daripada kita mungkin berpikir bahwa ini sangat mencederai kehormatan Rasulullah, seorang utusan Allah yang paling dihormati di antara para sahabat, yang lebih posisinya daripada raja manapun di dunia pada saat itu. Kemudian di depan sahabat-sahabatnya, piring yang dihantarkan baginya oleh istrinya yang lain kemudian ditampar dan jatuh ke tanah. Rasulullah kemudian mengambil makanan-makanan yang tersisa, menaruh ke atas kemudian piring yang masih utuh. Kemudian Rasul sampaikan pada para sahabat yang waktu itu sedang tegang karena mereka menanti apa yang Rasul akan ucapkan, apa yang Rasul akan perbuat pada masa itu. Maka Rasul berkata dengan santun sambil tertawa kepada mereka, "Makanlah, ibumu sedang marah." Maka Rasul tidak membuat sebuah tindakan yang berlebihan. Rasul tidak marah pada saat itu. Rasul memberikan komunikasi yang baik pada sahabat-sahabatnya. Dan kepada Aisyah kemudian Rasul datangi dengan baik dan membawa kemudian makanan yang masih tersisa pada satu piring. Dan kemudian Rasul berkata, "Wahai Aisyah, gantikan saudaramu dengan piringmu yang lain yang masih utuh." Maka Aisyah pun menurutinya. Cemburu itu hilang seketika, marah itu hilang seketika, karena mempunyai Rasulullah, seorang suami teladan yang mengkomunikasikan kepada istrinya dengan baik, tepat seperti apa yang dia inginkan. Terkadang di antara kita niat kita baik, terkadang di antara kita tidak ingin menyakiti orang lain. Namun cara yang kita pakai ternyata cara bukan yang terbaik, sehingga apapun yang kita keluarkan menyakiti orang lain, apapun yang kita keluarkan menyinggung orang lain, apapun yang kita keluarkan ternyata membuat orang lain tidak merasa nyaman, sehingga hilanglah seluruh niat yang baik tadi, sehingga hilanglah seluruh kebaikan-kebaikan yang ingin kita sampaikan, berubah karena orang salah menyampaikan. Sebuah komunikasi positif, sebuah komunikasi yang baik dalam keluarga menentukan isi keluarga tersebut. Apapun yang kita sampaikan, itu kita ingin orang mendengarnya, tapi tentu dengan cara yang baik. Lalu bagaimanakah Islam mengatur komunikasi-komunikasi seperti ini? Bagaimana Islam mengajari kita dengan komunikasi yang baik dan yang positif? Insya Allah itulah yang kita akan bahas pada hari ini. Komunikasi positif ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya duluan. Mas Felix, silakan duduk. Apa kabar Mas Felix? Alhamdulillah positif. Positif. Karena bahas komunikasi positif, Iya, jawabannya komunikasi positif. positif. Baik, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi yang positif di dalam sebuah keluarga yang sudah dicontohkan oleh Mas Felix tadi. Bagaimana komunikasi Rasulullah SAW kepada wanita yang sangat dicintainya, yaitu Aisyah. Betul. Sebelumnya kita akan menyapa dulu ibu-ibu yang luar biasa yang telah hadir di sini, yang bersemangat sekali mengkaji ilmu. Saya sapa dulu untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Khairun Nisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari ibu-ibu yang berbusana biru, dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Asyadah. Assalamualaikum Ibu. Kemudian selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pakai baju warna pink-pink. Selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Darul Quran Bogor. Assalamualaikum Ibu. Selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Ar-Rahman. Assalamualaikum. Yang mana Ar-Rahman? Baik, selanjutnya dari teman-teman tercinta dari sahabat Kristina Dewi dan teman-teman Yis Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ketika membicarakan tentang komunikasi yang positif dalam Betul. keluarga, kalau kita membicarakan sebuah keluarga, semua orang menginginkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ada ketenangan, ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang di sana. Tapi ternyata tidak semulus itu ya Ustadz ya. Saya nggak tahu karena belum menikah nih. Sebentar lagi. Amin ya Allah, insya Allah. Sementara yang lain-lain kan dalam keluarga, rumah tangga, baik hubungan antara ibu, anak maupun suami saudara, istri. suami istri. Baik. Walaupun awalnya sudah sering diusahakan agar jadi yang terbaik, tapi seringkali dalam prakteknya seringkali tidak seperti itu. Betul. Sulit sekali. Contoh misalnya suatu waktu ada seorang istri menemukan suaminya ini jahat luar biasa. Namun kemudian suatu waktu kemudian suaminya berubah. Pulang-pulang bawa makanan, bawa baju, bawa apapun. Tiba-tiba istrinya bilang, "Tumben kamu jadi orang baik." Nah, waduh, menjatuhkan lagi padahal udah betul. Udah berusaha. niatnya baik, nggak jadi deh besok-besok. Iya. Baik Mas Elis, kita akan bahas lagi dengan narasumber kita yang hebat-hebat nanti. Setelah yang satu ini ada coach juga yang Masya Allah dan bintang tamu kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab ditanya oleh seseorang. Dia mengadukan kepada Khalifah Umar, "Ya Khalifah Umar, anakku ini adalah anak yang tidak berbakti." Sontak saja Khalifah Umar kemudian tersentak. Kemudian Khalifah Umar pun mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh orang tuanya ini, yaitu bapaknya kepada sang anak. "Wahai nak, benarkah apa yang dikatakan oleh bapakmu itu, bahwa engkau melakukan ini dan melakukan itu?" Apa yang ditanyakan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu tidak langsung dijawab oleh sang anak. Dan anak ini justru kembali bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah Umar, apakah ada hak seorang anak dari orang tuanya?" Maka Khalifah Umar bin Khattab pun menjawabnya, "Tentu ada." Kalau begitu, apa hak seorang anak kepada dari orang tuanya? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, 3. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik kepada sang anak. Kemudian yang kedua adalah dia memilihkan ibu yang tepat buat sang anak. Dan yang ketiga adalah dia mengajarkan Al-Quran kepada sang anak. Sang anak ini pun kemudian menyampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah Umar, tahukah engkau apa yang aku rasakan selama ini? Yang pertama, bapakku tidak memberikan nama yang baik kepadaku. Yang kedua, ibuku juga aku tidak diberikan ibu yang baik kepada aku, yakni ibuku seorang majusi, sedangkan aku seorang muslim. Dan yang ketiga, setiap hari aku tidak pernah diajarkan oleh bapakku tentang ayat-ayat Al-Quran. Lantas bagaimana aku bisa berbakti, wahai Khalifah Umar?" Kemudian fokus perhatian dari Khalifah Umar pun kemudian berubah. Dari yang sebelumnya akan bertanya dan mengklarifikasinya kepada sang anak, kemudian berubah bertanya dan mengklarifikasinya kepada sang bapak. "Wahai bapak, benarkah apa yang engkau lakukan kepada anakmu ini?" Dan jawab dari sang bapak adalah, "Benar wahai Khalifah Umar." Maka Khalifah Umar mengatakan, "Kalau begitu engkau belum menunaikan hak dari anakmu itu." Nah, kejadian ini adalah kejadian yang mungkin sehari-hari kita semua merasakannya. Setiap hari mungkin komunikasi antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita, mungkin komunikasi itu yang terjadi. Ketika orang tua itu mendidik seorang anak, maka orang tua menggunakan sebuah kacamata. Kacamata itu apa? Kacamata di mana dia memandang sesuatu menurut apa yang dia pakai. Saya ingin bertanya kepada hadirin pemirsa TVRI yang ada di studio ini. Jika kita memakai kacamata hitam,
Apakah dunia ini berwarna putih? Apa warna dunia ini? Hitam. Begitu pula ketika kita memakai kacamata hijau, apakah dunia ini terlihat merah? Tidak. Maka dunia ini pun akan terlihat hijau. Manusia ketika berkomunikasi hanya memakai sudut pandang dari apa yang dia pakai. Inilah menurut saya yang harus kita benahi. Sama dengan kejadian lain, dengan ilustrasi yang lain, bahwa setiap kita memegang palu, maka kita ingin memalu sesuatu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif kepada keluarga kita, anak kita, dan saudara-saudara kita? Insya Allah akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Haris. Silahkan Mas. Alhamdulillah. Ini, oke. Waalaikumsalam. Mas Haris Islam, Masya Iya, Allah. betul. Silakan duduk, Mas. Ya, saya sini kalau gitu. Ya, Mas Haris Islam akan saya perkenalkan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini dan mukminin mukminat semua yang ada di rumah. Adalah seorang pendiri dari Indonesian Islamic Coach Federation. Coachnya banyak nih, ada coach life coach, business coach dan sebagainya. Betul. Nah, sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya apa sih sebelum kita membahas tentang lebih jauh lagi tentang teknik komunikasi yang baik dalam keluarga. ICF itu apa dan fungsinya seperti apa dan sudah Pelatih sejauh tinju mana? atau kaplan? Ya, jadi sebenarnya ICF itu adalah kumpulan atau asosiasi dari coach, seorang pendamping, baik apakah itu pendamping bisnis ataupun pendamping life kehidupan gitu ya, yang memiliki visi bagaimana ikut berjuang dalam kebangkitan Islam. Gitu. Oleh karena itu kita sebut dengan Indonesian Islamic Coach Federation. Gitu. Dan Mas Haris salah satu pendiri di sana. Iya, betul. Kembali lagi ke topik kita pada hari ini mengenai komunikasi yang Positif baik. dalam keluarga. Iya. Betul. Seberapa penting sih komunikasi itu sehingga harus difokuskan? Wah, harus komunikasi seperti ini, seperti ini. Atau kejadian apa yang membuat sehingga harus positif gitu ya? Ya. Ya, komunikasi itu begitu sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena komunikasi merupakan alat kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Kalau kita memiliki komunikasi yang nggak tepat, maka interaksi kita dengan orang lain juga tidak akan berjalan dengan baik gitu. Oleh karena itu, interaksi dari sisi komunikasinya itu begitu peran dominannya dalam menjalin hubungan dengan seseorang yang lain gitu. Anak dengan bapaknya, kalau pola komunikasinya salah, ya anaknya tidak akan terdidik dengan baik. Begitu pula dengan pasangan suami istri. Ketika komunikasinya tidak tepat, ini juga akan berakibat kepada runtuhnya maligai kebahagiaan keluarga. Itu juga begitu. Dan banyak lagi terkait dengan interaksi-interaksi manusia yang lain. Padahal maksudnya baik seperti tadi kata Mas Felix. Maksudnya baik, apa yang disampaikan lain-lain Allah mungkin. Betul. Tapi cara penyampaiannya yang salah itu yang harus dipelajari. Iya, begitu. Baik, ada teknik komunikasi katanya yang ingin disampaikan kepada kita semua supaya kita Bisa maksudnya menyampaikan apa? dengan positif. Betul, dan Iya. diterima dengan baik juga, tidak Betul. salah persepsi. Jadi begini, ketika seseorang itu berkomunikasi, sebenarnya ini ada sebuah survei dari luar negeri, seorang profesor di luar negeri yang menyampaikan begini. Komunikasi yang dibangun seseorang sebenarnya lebih dominan dari komunikasi nonverbal. Atau komunikasi nonverbal itu komunikasi di luar kata-kata, yaitu bahasa tubuh, gerak tubuh, suaranya dan segala macamnya. Ternyata komunikasi yang hanya mengandalkan kata-kata itu hanya mampu dideliver sekitar 7% saja. Artinya apa? 93% komunikasi itu nonverbal. Sebagai contoh begini, kalau kita mengatakan kepada anak, "Nak, sholat yang rajin, karena sholat itu wajib." Orang tua mengatakan begitu, tapi orang tuanya nggak pernah sholat dan nggak rajin sholat. Maka sebenarnya yang ditangkap oleh sang anak, sholat itu nggak wajib dan nggak rajin. Itu begitu. Itu non-verbalnya. Nonverbalnya. Karena tidak melakukan. Itu sesuai dengan sejalan dengan pepatah Arab yang mengatakan bahasa keteladanan lebih efektif daripada bahasa kata-kata. Betul sekali. Sebagai suami, sebagai pimpinan atau kepala keluarga, saya kan tugasnya mencari Mungkin nafkah. gini, mungkin komunikasi yang salah adalah Uncle Jack ini kerja udah capek, sampai Iya. rumah
marah-marah capek gitu kan. Siapa Nah, istri tahu juga di istrinya ada rumah apa-apa. capek. Istri di rumah capek, ngurusin anak dan segala macam, marah-marah juga jadi nggak ketemu mungkin. Termasuk komunikasi seperti Uncle Jack ini juga terjadi gitu ya. Tidak positif. Nggak positif. Gimana gitu. tuh, Mas Haris? Jadi sang suami kerap memberikan label negatif kepada istri atau kepada anak-anaknya. Contoh, ini istri macam apa ini? Kerjanya apa ini? Aduh, gitu ya. menyeramkan sekali. Padahal itu sebenarnya label negatif gitu, yang Anak bandel lu. wah gitu, yang tidak seharusnya begitu. Saya ingin tanya ini loh. Jadi apakah harusnya tanggung gimana jawab tadi? suami itu apa sebagai kepala keluarga, bapak itu juga punya tanggung jawab terhadap anaknya juga untuk Atau tadi pas capek-capek kerja pulang rumah berantakan. Anak belum mandi. Suruh istri mandiin. masih pakai daster. Lagi goreng ikan. Sering tuh bau kunyit. PR belum dikerjain. Harusnya gimana tuh Mas Haris? Iya, saya pernah waktu saya sebelum menikah, saya mengatakan satu perjanjian khusus kepada istri saya. Belum menikah tapi dengan istri. Calon istri. Calon istri. Gitu. Saya pernah bertanya kepada calon istri saya, apa yang Anda lakukan ketika seorang suami itu udah capek-capek kerja dan Anda di rumah juga capek ngurus anak, tapi kemudian sang suami ini datang ke rumah minta dibikinin kopi, gitu. Apakah Anda menolaknya terlebih dahulu? Apakah A menolaknya terlebih dahulu? Atau B? Atau B? Membuat kopi itu kemudian menggerutunya, gitu. Baik, Mas Haris Islam, kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang suami, istri, anak, orang tua, seperti apa komunikasi yang baik, dan kemana-mana. Mas Haris Islam tadi tanpa sengaja sebenarnya memberitahu kepada kita semua tentang teknik bertanya. Itu bisa dijelaskan Mas Haris Islam kepada kita semua. Seberapa penting sih teknik bertanya? Tadi kan dikatakan kalau misalnya istrinya, kamu capek tidak? Kalau tidak capek boleh tolong bikinkan kopi. Ada teknik bertanya di sana. Iya, betul. Jadi komunikasi itu orang memiliki dunianya sendiri dan memandang dunia itu dengan persepsi sendiri, sehingga dia berkomunikasi dengan persepsi dia sendiri. Lah, terkadang apa yang disampaikan oleh orang itu bersifat abstrak gitu, yang general gitu, yang kita nggak tahu sebenarnya apa gitu. Sebagai contoh adalah gelas itu cantik. Ada dua pertanyaan, gelas itu yang mana gitu. Terus yang kedua, cantik menurut siapa kan begitu. Nah ini yang sebenarnya perlu kita klarifikasi. Memang tugas kita sebagai seorang orang tua yang ingin berkomunikasi kepada anak contohnya, itu lebih baik harusnya orang tua lebih banyak mendengar dan mengklarifikasi gitu. Bukan terus menggelontorkan dan menghujani sang anak dengan berbagai kata-kata atau nasihat-nasihat yang membuat mereka puyeng kan gitu ya. Harusnya mereka didengar, sebenarnya ininya apa sih, problemnya apa, keluhannya apa, kemudian diklarifikasi. Nah diklarifikasi itulah seolah-olah dunia itu terurai gitu. Apa maksud yang sebenarnya? Ya jangan langsung diomelin kan begitu. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, babi itu halal atau haram? Haram. Kalau ada yang orang mengatakan bahwa babi itu halal, boleh nggak? Boleh. Boleh gitu. Sebenarnya kita tanya dulu dalam kondisi apa? Kan begitu. Babinya disunat apa enggak? Dalam kondisi darurat berarti halal gitu ya. Dalam kondisi bagaimana orang mau mati tidak ada makanan lain, yaitu halal bagi dia. Kemudian mengenai dalam sebuah keluarga, misalnya punya 3 anak, setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Setiap anak tentu diperlakukan secara berbeda-beda pula sesuai dengan karakternya. Apakah ini menjadi hal yang sangat penting sekali mengenali karakter, kemudian cara komunikasinya pun berbeda? Iya. Jadi karakter seseorang ketika berkomunikasi itu juga menjadi satu poin yang cukup penting. Kenapa begini? Kalau saya sebagai seorang coach yang mendampingi para pebisnis, biasanya begini, ketika memotivasi karyawannya ada yang dikasih bonus gitu. Jadi karyawan itu akan menjadi semangat bekerja ketika ada bonus. Tapi ada karyawan yang lain ketika dikasih bonus dia nggak semangat. Tapi semangatnya diginiin, kalau ente kerjanya nggak bagus, besok saya pecat. Gitu. Diancam kan begitu. Nah ini baru orang itu mulai rajin. Sama dengan ibu-ibu, kalau diiming-imingi surga nggak mempan, diancam dengan neraka. Kalau nggak sholat masuk neraka kan gitu. Siksanya luar biasa dahsyatnya. Takut semua sholat. Itu sebabnya di Quran juga ada ancaman, ada juga tentang kasih sayang Allah. Betul. Baik, yang sering terjadi nih, aku sering melihat seperti ini. Biasa kan kalau kaum perempuan, saya nggak pernah tahu kalau kehidupan rumah tangga mungkin suara hati itu biasanya Mas Felix sering bilang begitu. Biasa perempuan tuh kalau kesel apa nggak mau ngomong gitu, diem. Dia harusnya ngerti saya dong gitu kan. Sementara laki-laki ini orang kenapa gitu ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba diem. Itu banyak terjadi. Itu bagaimana tuh Mas Haris Islam? Bisa Umi mau belanja,
Enggak usah, nggak apa-apa. Bener nggak mau belanja? Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu kita pergi lagi. Dasar nggak pengertian. Nah, sebenarnya dalam hati ngerti dong, nggak perlu tanya sebenarnya gitu kalau dalam jiwanya perempuan. Sementara laki-laki ngomong dong biar jelas Iya. gitu kan. Itu gimana Mas Haris? Iya benar. Bener ya, betul ya? Ustaz Felix curhat. Ya betul. Jadi kalau ada istrinya ngomong nggak perlu belanja gitu ya, itu bahasa verbalnya dan itu hanya 7%. Jadi, Lihat dulu bahasa nonverbalnya. Nah, matanya bahasa- udah hijau. Udah merengut gitu Udah ya. kalap. kalau sebelum ngomong sang istri itu sudah buka-buka toples, buka-buka kulkas, buka-buka apa gitu ya. Saya paham. Nah itu udah paham gitu. Nggak apa-apa sampai ngasap isu. Gimana cara mempertemukan dua karakter yang berbeda antara laki-laki dan perempuan? Tentu karakternya berbeda. Laki-laki harus jelas, harus diomongin. Kalau perempuan ngerti dong. Itu gimana mempertemukan itu supaya tidak bentrok gitu? Iya, artinya keterbukaan itu ya istri sebenarnya membantu suami untuk berkomunikasi yang baik dan suami juga bertanya kepada sang istri agar didapat informasi yang tepat begitu. Jadi tidak langsung menghakimi, tidak langsung menghujat, tapi Iya. mengklarifikasi. Jadi kalau di Al-Quran saya teringat ada sebuah kata judulnya kaulam ma'rufa. Jadi kaulam ma'rufa adalah berkata dengan sesuatu yang baik. Iya. Karena kenapa? Ketika lagi ada satu problem, kalau kita justru malah marah-marah, Mending diam terjadi, dulu. betul. Kalau kita langsung marah-marah, yang terjadi satu adalah solusinya hilang. Betul. Yang kedua, yang diajak ngobrol jadi nggak respect. Ya, betul. Misal, kalau ada di keluarga nih, ibu-ibu nih, lagi ada kejadian yang memang membuat kita itu naik pitam, luar biasa marah. Yang di rumah juga naik pitam luar biasa marah. Tapi kalau sudah terjadi, jangan dulu ngamuk-ngamuk dulu. Nggak ada solusinya, yang ada malah tambah parah. Tapi justru kita diam dulu, kita mikir, oke, ini jalan yang terbaik seperti apa nih? Membicarakannya yang terbaik seperti apa? Karena kalau kita sudah marah-marah, orang lain kehilangan respect dan nggak Betul. akan mau bantu kita lagi. Intinya adalah kalau batu ketemu batu, wah bentrok. Iya. Kalau satunya lagi kenceng, Kencang juga. jangan. Kalau satunya kenceng, yang lainnya ngalah dulu. Nah, kita akan bahas lagi lebih lanjut, luar biasa sekali tentang komunikasi positif dalam keluarga. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kita nggak berempat saja di sini karena ada bintang tamu kita yang luar biasa yang mau berbagi tentang komunikasi positif yang beliau lakukan dengan ibunya. Nah, kita panggil ya langsung ya Mbak Cici Tegal. Assalamualaikum Mbak. Masya Allah. Terima kasih sudah datang kemari. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Haris. ini yang cantik-cantik dekat Mas sini. Felix. Silakan. Jadi siapa kabar? Calon pengantin, Amin apa ya kabar? Allah. Kenapa dari Logat silakan. Cici logat Jermannya masih kental ya. Oh gitu. Maklum lah lama di Eropa kan dulu saya majikan saya bule. Mbak Cici sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Cici, hari ini kita membicarakan tentang komunikasi yang positif dalam keluarga. Iya. Boleh cerita sedikit tentang mungkin dengan ibu atau Iya, dengan siapa yang karena bisa memang saya anak tunggal, jadi satu-satunya yang untuk percakapan sama ibu. Iya. Wah, banyak banget. Jadi kadang orang kalau melihat saya tuh, kamu tuh suka ngelawan deh sama orang tua, padahal saya tuh sayang banget gitu. Karena tadi kata-katanya tadi. Kata-katanya tadi, karena mungkin udah tiap hari ketemu, jadi memang seolah-olah seperti cuek gitu ya. Kemudian kan kerjaan saya juga itu aja, dari pagi sekolah, terus nanti kerja, pulang malam, jadi ya cuma segitu aja. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tadi gimana Solah? Baik. Karena emang udah capek gitu, jadi orang kesannya ngelihatnya, lu jahat banget sih sama mak lo, judes banget sih. Enggak, gue sayang sama mak gue, cuman gue lagi capek gitu. Nah jadi hal-hal yang kecil gitu, tapi sebetulnya kita ngerti dua-duanya. Betul. Ngerti dua Ini dan nggak ada contoh dari apa-apa. komunikasi nonverbal nggak Non-verbal. sih Mas Haris Islam, bahwa tidak semua kan semua orang punya karakter yang beda-beda. Ada yang Iya. tiap hari bilang I love you, aku sayang kamu dan Iya. sebagainya. Tapi ada sebagian orang yang dengan action malah Betul. menunjukkan rasa kasih sayangnya. Itu bagaimana Mas Haris? Iya betul. Jadi ketika orang mengatakan sesuatu tapi postur tubuhnya itu bertolak belakang dengan isinya, yaitu bahasa nonverbal. Dan orang lebih menangkap nonverbalnya daripada yang verbalnya. Begitu. Sehingga tadi muncul komen, kok nggak sayang banget sih sama orang tuanya, gitu ya. Padahal kata-katanya sayang, tapi body language-nya mengatakan tidak. Karena apa? Cuek. Body language-nya cuek. Iya. Bawa HP nggak? Kenapa? Pinjem. Enggak bawa, Ustaz. Yang bawa Saya HP, bawa. Pinjem. Ini urusan apa nih? Komunikasi nonverbal. Ustadz mau ini nih, mau praktek. simulasi. Iya sih, aku sayang sih sama kamu. Tapi gimana ya? Ngomong apa ya? Langsung dilempar gitu ya. Bisa zaman sekarang loh, Betul, zaman betul, sekarang betul. loh. Iya, betul, Di betul. meja makan, di meja makan, Betul, di betul. rumah gitu kan ya. Ini HP ini merenggut suami dan istri Anda ini. Ini berbahaya ini. Yang jauh Benar jadi nggak, Mas, ya? dekat, yang Betul, dekat setuju. jadi jauh. Iya, iya. sama istri tapi sibuk sama HP-nya. Benar-benar itu. Heeh. HP itu memang mengganggu komunikasi Curhat. keluarga kita.
Kita misalnya berempat gitu ya, saya punya anak 2 di meja makan, pada sibuk sendiri-sendiri itu. Bukannya ngomong sama suami malah motoin makanan. Upload langsung makanan hari ini. Ya. Nggak ada kadang-kadang ngomongan itu. Nah, Termasuk itu anak saya nonverbal juga. yang salah. Harusnya kalau- gimana tuh kalau yang secara bagusnya itu? Iya, jadi kalau momen kita mengatakan sayang kepada seseorang, tunjukkan dengan bahasa nonverbalnya. Dengan cara apa? Dengan cara mendekap dia, dengan cara Iya. memeluknya, mengusap Setuju. kepalanya. Itu Iya. bahasa nonverbal. Dengan bunga. Dengan bunga. Aduh, gini Harif cuma bunga deposito. Kalau bunga mawar ya, bunga deposito ya. Nah kalau Mbak Cici gimana nih? Nah. Maksudnya kan tadi kan secara komunikasi Iya, verbalnya kan, baik, betul. capek Iya. dan segala macam. Betul. Kemudian? Jadi mungkin gini ya, apakah ini mungkin kebiasaan? Jadi di keluarga kita itu emang nggak terlalu ceria gitu. Kayak saya mungkin kalau di luar kan, wah, gitu. Begitu masuk ke lingkungan keluarga, itu saya jadi langsung yang manis gitu ya. Kadang suka gini, malu untuk mengungkapkan. Jadi Gengsi. nggak gengsi, malu. Jadi misalkan ke ibu nih, Karena kadang tidak saya juga kebiasaan. nggak kebiasaan karena kita mungkin keluarga Jawa yang sok priai kali Nah, dari iya, dulunya iya. dari kecil gitu. Jadi dikit-dikit kalau mau cablak dikit, ora ilo gitu si orang-orang tua ini. Jadi Artinya apa tuh artinya? nggak baik. Nggak baik. Kalau perempuan, wow, caca-cacaan gitu kan, ora ilo Cewekan gitu. nggak boleh. Jadi mungkin menjadi sok santun. Betul. Padahal sebetulnya dalam hati enggak gitu. Harusnya ekspresif. Harus ekspresif. Nah, sementara jadi gini, kadang saya suka kasihan ngeliat ibu saya gitu ya. Liatin dari kamar. Kasihannya si mami ya udah tua. Suka nangis gitu. Jadi sebetulnya aku tuh sayang banget gitu. Cuman mau ngomong, "Nih, aku sayang sama kamu." Itu Langsung nggak pernah. Keluh bibirnya. Langsung jadi cuman Lidahnya keluar. ngeliatin aja Terus gitu. dia bilang, kamu salah makan ya? Iya betul. Nah, itu komunikasi yang salah tuh. Karena tidak terbiasa tiba-tiba Tidak kita bilang aku terbiasa. sayang ibu, Iya. ibunya bengong. Kamu nggak salah ngomong nih. Malu. Iya betul. Nah gitu. Nah kebalikan juga ibu juga gitu. Kalau misalkan nyuruh saya itu emang orangnya, aduh entar dulu kayaknya orang pulang kantor mbok ya mau rebaan dulu bentar aja gitu. Nah ibu saya tuh paling nggak betah kalau ngeliat misalkan ada sesuatu numpuk gitu ya. Mbok, kayak tadi tuh kata-kata, kamu tuh ya selalu. Nah, kalau udah selalu, kayaknya jadi orang udah baik-baik, udah cakep-cakep, dibilang selalu. Akhirnya, gue sengaja juga deh nih, gitu. Soalnya jadi kayak gitu. Saya lain kali kalau kamu selalu maca. Jadi gimana tuh Mas Haris Islam bahwa perkataan selalu padahal nggak selalu gitu ya? Iya, Bahaya. paling selalu masih cuma 3 kali. Yang enggaknya mungkin udah sepanjang hidup kali gitu ya. Iya, iya. Ya, cuman itu mungkin image yang dia ingat, Iya. yang jelek-jeleknya aja. Nah, kalau udah kayak gitu ya lumayan deh agak naik dikit. Nah, cuma sekarang kan kalau ini sekarang ibuku udah meninggal ya. Ya. Waktu yang terakhir ya udah ngaji, kadang emosi ya karena kita cuma berdua, pagi, sore, siang, malam ketemu terus ya udah lebih bisa nahan diri. Kalau misalkan ada apa-apa, aku kabur aja deh. Nah, terus sempat juga waktu itu aku mau terjun ke dunia seperti ini. Ibuku rada-rada kontra karena ibuku orang yang masih kuno gitu ya. Jadi anak itu ya pokoknya kuliah yang bagus, lulus terus kerja sok ben jadi pejabat gitu. Sementara kita orang yang udah gini hari kan yang mana ada duit duluan kita gebet aja duluan misalnya gitu. Itu agak-agak juga. Jadi setiap pulang tuh syuting lagi nih. Jadi sekolahnya kapan? Iya, tar kabur akhirnya gitu karena nggak mau ribut. Iya. Nah, Mas Haris Islam bagaimana dengan yang seperti kasus yang dialami oleh Mbak Cici Tegal harusnya seperti apa? Betul. Jadi kadang-kadang seseorang itu sebenarnya perhatian sama kita, Iya. tapi mengutarakannya itu berbeda. Contoh seorang misalkan istri kita tuh, Abi mau pergi kemana? Keluar kota ya? Jangan lupa sikat giginya ya, pasta giginya, sabunnya. Itu baju sudah setrika belum? Sudah dimasukin di situ belum? Itu kemudian handphone jangan sampai ketinggalan ya. Chargernya, laptopnya, materinya udah disampaikan belum? Bla gitu ya. Itu banyak banget gitu. Giliran nggak disiapin malah nanya nanti, tinggalan nyalahin. Padahal itu sebenarnya bentuk perhatian sang istri kepada suami. Gitu. Ini harus dipahami. Kalau lagi gitu langsung peluk. Masya Allah, itu langsung tindakan diem. nonverbal. Itu Nonverbal. Masya Allah. Kalau dipeluk istri, nggak jadi keluar kota. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Iya, jadi ada yang harus digarisbawahi tadi bahwa tatkala kita berkomunikasi, ini memang seharusnya kita memang mengutarakan apa yang kita rasakan. Jadi
Jadi memang ada satu masalah besar di Indonesia adalah kalau kita gengsi menyampaikan tentang Ya. apa yang kita rasa kepada Ya. orang lain. Padahal itu penting sekali. Betul. Karena harus orang terus mendapatkan perasaan yang kita kemudian punya, bukan Betul. kemudian hanya kata-kata. Jadi ketika kemudian istri kemudian lagi marahan dan kita juga lagi marah sama istri, kadang-kadang ini kan susah untuk ngomong. Ya. Ngomong aja susah. Maka yang kemudian kita bisa lakukan adalah kalau kita ngomong seolah-olah kita merasa bahwa dia akan nggak kapok lagi. Jadi kita coba diemin, kita coba menghukum dia sebenarnya. Menghukum dia secara tidak langsung supaya dia kapok. Bahwa dia merasa dia salah, padahal ini adalah sesuatu yang salah. Harusnya kita sampaikan, kenapa kita bisa marah? Dan kita marah karena ada sesuatu hal yang dilanggar di situ. Ya. Tentang apakah itu adalah sebuah janji, apakah itu sebuah komitmen, apakah sebuah ketaatan pada Allah harus disampaikan. Dan kenapa? Sampaikan bahwa ini kita lakukan karena memang kita adalah benar orang yang sayang dan kita kemudian ungkapkan rasa sayang itu. Gitu loh. Dan semua akan selesai kalau kita saling mengungkapkan, iya tadi tuh Umi tuh capek, iya Abi tahu Umi tuh capek, tapi Abi juga capek dan kita sama-sama capek ya, kita saling ketahui, kita saling kemudian pahami. Betul. Bareng-bareng, sampaikan dengan cara yang baik, bukan malah kontraproduktif. Saya jadi teringat dengan ajaran Islam bahwa ketika kita mencintai seseorang ya kita katakan saya Sampaikan. mencintai kamu. Nah, kata Rasul, sampaikan engkau mencintainya. Gitu. Ini gimana nih Mas Haris masalah gengsi-gengsian ini? Iya. Bukan gengsi sih, tapi tidak terbiasa dengan ucapan Iya, seperti itu. tidak Dan apakah terbiasa. itu harus? Apakah harus dengan mengutarakan saya menyayangimu, ibu? Apakah itu harus? Apa cukup dengan nonverbal saja sebenarnya nggak masalah juga gitu? Ya tetap harus disampaikan gitu ya. Jadi begini, suatu ketika Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu mencium seorang anak, menyayang seorang anak, mengatakan sayang dan body language-nya atau tubuhnya itu juga memeluk dia. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, saya punya anak 10 ya Rasulullah, tapi tidak pernah melakukan itu gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu tidak pernah menyayangi seseorang, maka aku akan mencabut dirimu dan tidak akan pernah aku jadikan pemimpin karena kamu tidak akan pernah menyayangi rakyatmu. Gitu begitu. Ya, malah yarham la yurham. Siapa yang tidak pernah menyayangi dia tidak disayangi. Maka komunikasi itu kadang-kadang perlu menyampaikan. Kadang apa sama anak ini. Anak kan ada itu karakter berbeda-beda Iya. itu. Yang satu sisi ada yang terbuka, yang satu enggak. Kadang-kadang Betul. mereka itu kita peran orang tua kita, orang tua ini perannya digantikan oleh Twitter. Curhatnya Iya jadi betul Twitter. Curhatnya lewat Curhatnya Twitter. malah ke Twitter. Betul. Status begini-begini. Berarti Tapi bapaknya kalau jangan orang tuanya enggak Bapaknya jangan gaptek, bapaknya harus tahu Twitter biar ngecek tuh anaknya. Tahu Twitter? Kok saya yang salah ya? Kan bertanya, teknik bertanya. Jadi saya taunya itu masalahnya di Twitter daripada dia ngomong sama saya langsung. Betul. Gitu Mas Haris. Nah, gimana supaya merubah anak itu supaya lebih terbuka kepada orang tua? Ya, kalau biar anak itu terbuka dengan orang tuanya, maka orang tuanya harus menjalin keakraban dengan anaknya, begitu. Ya, ya. Dengan cara apa? Ya, mendengarkan keluh kesahnya, menyayang dia. Ada anak yang tingkahnya itu luar biasa gitu ya, sampai kita katakan, wah ini anak yang nakal nih, padahal dia lari-lari segala macam. Tapi hanya dengan satu teknik komunikasi saja, dia langsung berhenti. Apa itu? Didekap, dipeluk, kemudian dicium. Itulah tadi yang Mas Nah, itu saja. Gitu. Oh, didekap, dipeluk, Cium. dicium, Terus lari lagi dia. lari lagi. Mas Haris Islam, saya ingin tahu, kita semua di sini ingin tahu apa sih kata-kata yang tidak boleh, yang paling haram dihindari sekali untuk diucapkan? Ya kalau dalam dunia coach itu orang tua harus menghindari kata-kata why, kenapa, gitu ya. Kenapa nilainya jelek, gitu ya. Kenapa pertanyaan kenapa itu tidak boleh? Itu karena seseorang akan defense, gitu, akan mempertahankan diri. Ada gorizatun bakok yang akan muncul di situ, sehingga banyak alasan yang akan dia sampaikan. Karena bapakku dan ibuku nggak pinter. Nah, Bapakku dan ibuku nggak ngajarin aku. Jadi nanya bagaimana supaya nilaimu jadi bagus. nah, gitu, cocok Ustaz. Dan kasih solusi sebaiknya nak, gaya banget kayak udah punya. Paut. Nah, oke, pengen dengar lagi kisah dari Mbak Cici Tegal mengenai komunikasi yang terjalin pada ibu yang apakah begitu saja atau ada sebenarnya saat-saat tertentu yang sebenarnya komunikasi positif itu sebenarnya terjalin dengan baik sekali gitu. Ada. Jadi gini, kalau misalkan kita berdua sedang berduaan, saya juga lagi nggak kerja, komunikasi kita
nggak ngomong, emang bener nggak ngomong, tapi nonton TV bareng. Terus kadang kan saya suka capek nih, senderan. Nah, kadang ibu saya suka datang pijitin. Terus nanti kakinya ditaruh ke sini. Nah, itu saya juga tahu sebetulnya mak gue lagi kangen nih. Secara misalkan saya roadshow misalkan berapa malam nggak pulang-pulang gitu. Itu saya tahu. Cuman itu balik lagi karena kita nggak pernah kebiasaan berpelukan gitu atau bilang I love you mom, nggak pernah gitu. Saya tahu lagi kangen nih, dan saya juga menikmati saat-saat itu. Jadi ya udah, tapi tetap diem. Paling ya ngobrol. Ya gimana ya, ini di pangkuannya kaki saya, terus saya juga rebahan. Tapi kita menikmati. Sampai kadang gini, kagok juga nih ya. Nah, udah akhirnya kita ngomongin TV gitu, ngomongin TV yang ini harusnya gini nih. Iya. Tapi kita saling mengelus gitu. Terhadap istri juga saya begitu. Pulang udah ketawa aja ini. Pulang kerja capek, istri datang gitu. Terus kaki saya diangkat ke pahanya dia. Dipijitin. Dalam hati nih, wah kangen nih. Iya. Terus dia tanya, Bang, mau duit berapa Bang? Pak, setoran. Ada maunya. Mas Haris Islam, ada beberapa teman yang bertanya di Twitter. Kita pilih satu pertanyaan dari mereka, dari @Raihandra. Bertanya, bagaimana Mas Haris Islam jika ada anggota keluarga yang memiliki rahasia pribadi dan tidak mau mengkomunikasikannya, disimpan sendiri saja? Iya. Sebenarnya semua orang itu ingin mengeluarkan unek-uneknya. Tapi pertanyaannya adalah melalui media apa gitu. Tentu yang tidak tepat adalah mengutarakan unek-uneknya itu justru di media sosial yang banyak dilihat orang, kan begitu. Inilah sebenarnya peran keluarga, bagaimana membangun keakraban dan kedekatan dengan seseorang itu. Ketika orang itu begitu dekatnya, maka yakinlah rahasia apapun pasti akan dia keluarkan gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin dia menyimpannya sendiri. Kalau dia simpan sendiri akan stres, ya, gelisah dia, gitu. Oleh karena itu dia butuh saluran, gitu ya. Maka alangkah baiknya jika orang tua itu bertindak, berkomunikasi dalam hal ini itu mendengar. Jadi bukan menasihati, tapi didengerin aja dulu, gitu, sampai dia habis bercerita, sehingga sampai plong, gitu ya. Nah setelah plong itulah baru ada klarifikasi ataupun ada perhatian yang kita sampaikan ke dia. Sehingga intinya adalah kedekatan, membangun kedekatan. Banyak orang yang melakukan kedekatan itu tidak pas gitu ya, dan nggak bisa melakukan pendekatan gitu. Banyak hal lah, kedekatan itu dengan contoh memanggil namanya yang baik, memberikan gelar yang baik, kemudian berusaha untuk menjadi pendengar tempat curhatnya dia, kemudian juga bisa jadi bagaimana menyelesaikan atau membantu solusi-solusi dia gitu. Dengan kacamata apa? Tentu bukan dengan kacamatanya si orang tua itu, tapi kacamata sang anak gitu, biar nanti komunikasinya nyambung. Dengan kata lain, jadikan keluarga adalah sahabat terbaik supaya seandainya pun anak curhatnya ya ke orang tua atau ke anggota keluarga yang lain. Betul. Bagaimana dengan Mbak Cici tadi, menurut pendapatnya Mas Haris yang mengenai komunikasi yang nonverbal, saling sayang tapi tidak mengucapkan, ada rasa kagok? Ya sebenarnya komunikasi nonverbal itu sudah 93% gitu ya. Itu sudah baik. Tapi alangkah lebih baik menjadi yang sempurna menjadi 100% ketika ditambahi dengan kata-kata yang mendukung gitu. Gitu loh. Berat. Kayak saya sama anak memang saya sudah latih dari awal. Karena memang anak saya sudah 5 tahun yang paling gede. Dan kalau kita sudah ngomong tentang sayang, dia mulai agak-agak merasa risih. Abi sayang loh sama Alila, agak-agak risih. Dia diem terus kemudian dia bilang, Alila sayang nggak sama Abi? Sayang. Ngalu. Ngomongnya pelan-pelan, tapi nggak berani kemudian secara terang-terangan. Nah itu kita latih terus. Nah setelah kita latih terus supaya dia terbiasa. Seringkali ketika saya pergi keluar kota, seringkali memberikan message ke HP. Alila sayang Abi, ada gambarnya kucing lagi lewat. Gitu kan ya. Nah, bilang lagi Alila I love you pakai bahasa Inggris. Di bawah ada gambar, kemudian ada kelinci yang kemudian lagi nyium dan sebagainya. Nah, kita balas. Bidang-bidang seperti itu. Nah, ini pembelajaran dari kecil. Karena kalau dari kecil sudah kemudian merasa gengsi, ke depan akan terus-terusan tuh. Iya, betul. Seperti itu. Dari kecil memang dibiasakan. Awalnya memang agak-agak aduh rasanya tadi apa bahasanya tadi?
Iya. Kagok. Kagok. Ada yang salah nih, ada yang salah nih, ada yang salah nih. Iya. Nah, ini karena tidak terbiasa. Atau apakah itu memang budayanya orang Indonesia? Karena kalau saya lihat, saya perhatikan justru misalnya kalau kita bicara anak-anak yang luar, biasanya mereka lebih ekspresif. betul. Nah, anak-anak Indonesia, saya nggak tahu apakah berhubungan nggak nih dengan budaya Indonesia atau budaya yang berhubungan nggak dengan budaya itu, Mas? Nah, Mas ini Haris? juga sebenarnya generalisasi gitu ya, mengeneralkan. Ini budaya Indonesia. Kalau saya tanya, Indonesia bagian mana yang mengatakan begitu? Sebenarnya tidak gitu ya. Ya bagaimana kita membiasakan diri, apakah ini budaya luar atau budaya Indonesia, selagi itu sesuatu yang baik, selagi itu tidak melanggar hukum syara, is fine gitu, nggak ada masalah. Dan keakraban itu dibangun lewat waktu yang kemudian bersama-sama tadi. Nah, Quality time sebenarnya. quality time. Jadi kalau sudah bareng-bareng lama, dia pasti kemudian akan merasa muncul keakraban itu. Kalau memanfaatkan kualitas waktu itu biasa kalau suami istri saat mau tidur ya Bu ya. Iya. Sama suami Ngobrol. ya. Ngobrol sama main catur. Di situ Main bola, main itu apa? main pingpong. Pingpong. Sama suami itu akan tercapai tercipta Quality ketenangan, keterbukaan akan tercapai di situ. Saya jadi teringat dengan kisah sahabat Rasulullah yang juga tadi saya bahas dengan Mas Felix, bahwa seorang istri bertanya pada seorang suami, apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai. Kalau kamu tidak sukai, maka saya tidak lakukan. Jadi adanya keterbukaan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya dari komunitas Sahabat Okistiana Dewi. Saya mau bertanya, gimana cara menyatukan dua sudut pandang yang berbeda? Jadi orang tua saya mengatakan bahagia itu sukses dunia, dan saya mengatakan ketika kita mengejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Tapi kadang kita suka bentrok gitu. Gimana cara komunikasi yang baik antara saya dengan orang tua saya? Sampai perang saudara, Mbak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya, Oki ya. Iya. Oke, silakan Ibu. Silakan. Ibu Dewi Persik. Waalaikumsalam. Burung gelatik masuk ke dalam rumah, Mbak Oki cantik, tetap istiqomah. Amin ya Yes, Allah. Amin. Amin ya Allah. Berpantun rupanya. Berpantun. Silakan Ibu. Saya dari Majelis Taklim Darul Quran Lewiliang Bogor akan bertanya. Namanya siapa? Maaf Ibu. Cucum Syarofah. Ibu Cucum. Cucum. Ya, silakan. Pertanyaan saya, Ya. ada hubungannya tidak ketika hubungan komunikasi tidak terjalin, hubungan iman seseorang dengan mempertahankan komunikasi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dijawab, Ya. saya mau ada keperluan dulu. Ya. Ingin memperbaiki komunikasi dengan anak dan istri saya. Oh gitu. Iya. Tadi meninggalkan masih konflik ya? Iya. Oh gitu, silakan. Jalan-jalan ke kota Bogor. Iya. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Bu. kasih, Kang Jack. Semoga persoalannya selesai. Terima kasih Kang Jack. Baik, kita kembali lagi dengan Mbak Cici, Mas Felix dan Mas Haris Islam. Ya. Mas Haris dulu mungkin ya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Maya, bagaimana menyatukan dua sudut pandang yang berbeda. Ini sering terjadi. Biasanya kalau anak-anak muda lagi tren ini belajar Islamnya, wah girohnya semangatnya itu luar biasa. Sementara ibu nih, ya Ya. Ngapain sih lu? Ngapain sih? Kerja lu apa? iya gitu. Dapat duit nggak ngaji? Betul. Nah. Nah, itu sering terjadi tuh. Kita bawa case itu, Mas Haris Islam bagaimana? Menyatukan dua sudut pandang yang berbeda antara orang tua dan anak. Iya. Bisa jadi memang ada sebuah keyakinan tertentu dari orang tua gitu yang ingin ditanamkan kepada sang anak. Cuman anak ini tidak tahu keyakinan apa sebenarnya yang ingin ditanamkan orang tua saya kepada saya begitu. Sehingga bisa jadi dari sudut pandang anak kita mengklarifikasi sebenarnya apa yang sebenarnya ibu mau itu apa sih gitu. Anak yang soleh dan solihah yang ibu inginkan, ibu harapkan itu seperti apa sih gitu ya. Biar ini ada kejelasan komunikasi. Bagi orang tua juga begitu. Tidak langsung memberikan sebuah klaim atau sebuah label yang jelek kepada sang anak. Ditanya dulu juga sang anak, kamu melakukan seperti ini sebenarnya niatanmu pengen apa? Gitu. Kamu pengen jadi apa? Pengen apa sebenarnya? Selama itu masih hal-hal yang positif, ya artinya tidak melanggar hukum syara juga, is fine, nggak ada masalah gitu. Tinggal bagaimana
sang orang tua memotivasi anaknya agar bisa meraih impiannya, dan anak juga mengkomunikasikan apa yang dia lakukan kepada orang tuanya. Cukup itu saja sebenarnya. Kadang anak ini baru belajar, wah ilmunya ini, jadi terkesan menggurui kepada orang tuanya. Itu sering terjadi. Nafsu. Iya. Nafsu. Sehingga orang tuanya malah kemudian nggak tahu apa-apa, malah diomelin, nggak sopan, penyampainya salah. Ya. Naik sampan lihat pemandangan. Apa tuh? Balik tampan memberikan jawaban. Baik, kalau Mbak Cici gimana Mbak Cici? Punya nggak sih pengalaman yang berbeda pandangan Dengan antara orang orang tua? tua? Banyak banget lah. Banyak banget karena ibu saya itu kan orang jadul, sementara kita hidup di zaman sekarang. Dan solusinya Jadi seperti apa biasanya Mbak Cici? dikit-dikit itu protes. Zamannya mami sih dulu, zamannya mami sih dulu, zamannya mami dulu gitu. Dulu nggak begitu? Saya suka bercanda, zamannya mami zaman perang gitu. Tapi kalau sekarang saya udah bisa bercanda. Emang yang pertama dijelaskan dulu. Yang kedua, kalau saya nih punya trik ya. Jangan yaitu tadi jangan why, tapi saya kasih alternatif. Terus gimana? Nah, biasanya kalau dikasih alternatif orang cenderung milih. Nah, sementara kan untuk milih ini jawaban ketiga ini kan kita udah tahu. Ya. Timbangannya tanya kenapa gitu. Kalau kenapa, wah ngambiang udah kemana-mana. Nah, kalau saya kasih alternatif, nih Mi, jadi aku kalau nggak begini, begini. Kalau nggak yang ini, gini. Nah, biasanya cenderung ya udah kalau mami sih setuju yang itu aja. Nah, udah deh kita enak. Tinggal ngarahin aja ke situ kalau aku gitu. Ya, ibunya tadi nggak setuju kalau dia ikut pengajian karena mementingkan masalah dunia. Ya, tinggal disampaikan aja bahwa nanti kan masalah akhirat. Nah, ini kan masalah akhirat. Ya. Nah, nanti kalau ibu nggak boleh saya pengajian hari Kamis, mau hari Senin, mau hari Selasa, atau hari Jumat. Ngaji. Gitu triknya. Kira-kira gitulah. Baik, pertanyaan yang kedua dari Ibu Cucu, mungkin oke tanya ke Mas Felix terlebih dahulu, Boleh. mungkin nanti Mas Haris Islam boleh menimpali. Komunikasi yang tidak terjalin, apakah ada korelasinya dengan iman seseorang? Ya, kalau komunikasi yang tidak terjalin, sebenarnya tidak ada langsung korelasi dengan keimanan seseorang. Karena keimanan itu adalah meyakini Allah, kemudian bahwa Allah adalah pencipta kita, Allah yang mengatur segala-galanya, dan kepada Allah kita berbakti. Itu adalah keimanan. Kalau rukun iman kan ada 6, Allah, Rasul, Kitab, hari kiamat, malaikat, dan qadar. Jadi sehingga komunikasi yang tidak terjalin ini, kalau menurut saya secara pribadi, lebih banyak itu terjadi karena tidak terbiasa tadi. Tidak terbiasa berkomunikasi. Jadi kalau ibarat saluran air, karena saluran air itu lama nggak dipakai, jadi nggak bisa mengalir. Nah, maka harus kemudian dilatih lagi. Bagaimana caranya agar bisa mengalir terus? Nah, itu dilatih. Awalnya saya kemudian dekat dengan bapak saya, yang awalnya kemudian kita nggak berkomunikasi. Bersama-sama satu ruangan nih, kagok. Nggak tahu mau ngomong apa. Kita melucu, dia nggak nyambung. Dia melucu, kita nggak bisa ketawa. Gitu kan ya, ini kan susah, kagok kan ya. Maka dibiasakan mulai awal-awal. Nah, pepatah bahasa Jawa mengatakan weting tresno jalaran soko kuliner. Kuliner sekarang. Jadi makan. Jadi munculnya keakraban dan cinta itu karena sering makan bersama-sama. Nah, kalau kemudian sering makan bersama-sama, awalnya kagok, saya yakin 2, 3, 4, 5 kali pertemuan insya Allah itu cair. Insya Allah. Kalau mau kita kemudian untuk memaksakan kagoknya itu nggak apa-apa, pokoknya jadiin dulu aja. Jadi makan bersama adalah salah satu sarana untuk mengakrabkan diri. Betul. Ya. Dari Mas Haris Islam? Iya, kalau dari sisi saya, apakah komunikasi itu berkorelasi dengan keimanan? Tentu tidak berkorelasi langsung, gitu ya. Tapi yakinlah dari sebuah keimanan itu akan menambah keimanan Anda, gitu. Kenapa begitu? Kita kan juga berkomunikasi kepada Allah, gitu ya. Bagaimana setiap hari kita berdoa, begitu. Bagaimana setiap satu hari itu 5 waktu kita berdoa kepada Allah. Itu tandanya adalah ketika kita berdoa, itu berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan saat berkomunikasi itulah akan semakin menambah komunikasi kita dengan baik, gitu. Tentu komunikasi dengan Allah yang seperti apa yang berkualitas, ya itu banyak dijelaskan terkait dengan kaidah-kaidah doa dan segala macamnya. Itu bisa dipelajari. Nah, di segmen terakhir nanti kita akan bahas itu. Setelah tadi kita mendengar sedikit cerita dari Mbak Cici Tegal mengenai komunikasi yang dilakukan dengan sang ibu, ada sedikit penyesalan di situ, tapi kemudian Mbak Cici mengatakan bahwa sekarang aku sudah belajar banyak hal yang ingin aku mau sharing pada banyak orang untuk kebaikan kita semua. Boleh dibagi, Mbak Cici? Jadi berdasarkan aku belajar sekarang, ternyata memang komunikasi itu harus dipelajari, harus belajar gitu ya. Kemudian kita belajar dari mana aja. Saya memang banyak belajar dari kaum ya katakanlah kalau orang Jawa bilang orang Londo, bule-bule gitu ya. Mereka non muslim tapi mereka tahu gimana caranya mengungkapkan minimal ucapan terima kasih aja gitu. Kadang kita tuh suka berat bener sih ngomong terima kasih, jadi kita udah kerja sampai keringetan cuman udah ya
oh ya bagus, udah gitu. Kenapa sih? Sementara kalau bule, kalau kita kerja bagus, wow wonderful, oh walaupun mungkin ya neneng-neneng, basa-basi gitu, cuman kenapa sih kita nggak kayak gitu yang, aduh bagus banget, oke ya ampun gitu ya, mungkin kesannya kayak halah lebay, tapi kitanya sendiri kalau dibilang aduh terima kasih, kenapa sih nggak kayak gitu gitu, minimal itu udah terima kasih. Kemudian yang kedua, pelajaran juga dari mereka, kalau mau tidur jangan bawa masalah. Nah makanya kalau kita di sini, kalau saya nih sekarang nih Bu ya, misalkan Oki cembetut gitu, saya kejar Okinya, apa sih cembetut sama saya gitu, aku dosa, aku kenapa salah gitu, misalkan ya habis Mbak Cici, kenapa? Jangan ngomong cuman ya habis Mbak Cici udah kabur, enggak, aku Uber lagi Bu, saya tuh kenapa, salahnya apa gitu. Sambat aku dia enggak Karena kan kalau ya gimana kita tahu kalau misalkan nggak dikasih tahu, jadi sampai selesai. Dan sebelum tidur kalau saya sekarang ada yang cembetut atau saya terima misalkan, yo kamu gini, saya telepon langsung menyelesaikan masalah langsung. Jadi jangan sampai kalau di sini kan ibu sama anak bisa 3 hari loh nggak ngomong gitu ya. Nah saya sekarang udah nggak ada cerita kayak gitu. Zaman dulu ada ibu saya juga saya nggak kayak gitu. Speak up, ngomong pokoknya. Ngomong gitu, kalau aku salah ya udah. Pertama maaf. Yang kedua gini loh. Kenapa saya begini? Karena saya anu gitu. Terima, oke. Kalau enggak, jadi gimana? Yang benar, maunya gimana? Nah, kalau aku gitu. Jadi lu duluan yang pukul atau gua duluan yang pukul? Jangan. Baik, itu dari Mas Cici Tegal. Kalau dari Mas Haris Islam, bagaimana closing statement mengenai komunikasi positif dalam keluarga? Iya, ketika kita berkomunikasi, jangan pernah berharap orang lain itu berubah. Tapi rubahlah diri kita. Karena ketika kita berkomunikasi dengan baik, insya Allah akan direspon dengan baik. Oleh karena itu, orang yang berkomunikasi dengan kita itu adalah cerminan diri kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin merubah komunikasi itu dengan baik, maka rubahlah komunikasi Anda sendiri. Jangan berharap merubah komunikasi dari orang lain. Mungkin itu dari saya. Ya, kalau dari saya, ibu-ibu sekalian, insya Allah berbahagia, juga pemirsa-pemirsa yang ada di rumah, sederhana dalam komunikasi, jangan pernah kita berkomunikasi dengan niat yang salah. Terkadang kita berkomunikasi, kita ingin orang merasa sakit. Kita inginkan agar orang tersakiti dengan kata-kata kita, disinggung dengan kata-kata kita, dan itu memang memuaskan hati. Sekaligus menghitamkan hati, menutup hati, dan menutup hati orang lain daripada kebenaran. Kalau kita berkomunikasi, maka niat kita adalah karena kita menyayangi, karena kita peduli, maka kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada orang lain. Pilih kata-kata yang baik, cari cara penyampaian yang baik, dan dengan kemudian kondisi yang tepat pula. Mudah-mudahan dengan seperti itu keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, bapak kita, ibu kita, insya Allah akan memahami apa yang kita inginkan, dan mereka tidak salah sangka dengan apa yang menjadi niat baik kita. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ilmu dari orang-orang yang luar biasa yang ada di sini. Sudah sampailah di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Haris Islam, kepada Mas Felix, tentu saja kepada Mbak Cici Tegal, dan kepada seluruh ibu-ibu dari Majelis Taklim yang sudah bersedia mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan berkah dan segera diaplikasikan, insya Allah. Sebelumnya seperti biasa di Inspirasi Iman pasti selalu saja ada tukar buku. Iya. Ya. Untuk Mbak Cici. Aduh saya malu belum punya buku. Segera kami segera. Ini untuk ini untuk Mbak Cici, ini untuk Mas Haris. Terima kasih. Saya nggak bawa buku nih. Ditunggu kiriman buku. Tetap ya. Kalau di Inspirasi Iman senang kita dapat banyak buku. Masya Allah, saya mau ucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Inspirasi Iman minggu berikutnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan pada hari ini segera kita aplikasikan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan komunikasi yang positif, insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sungguh tak layak ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu
Aku ingin kembali kepadamu. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Aku ingin kembali kepadamu.